Debat perdana Pilpres 2024 akan berlangsung Selasa besok. Para pasangan Capres-Cawapres menyebut telah siap mengikuti debat. Satu hari lagi rakyat Indonesia dapat menyaksikan para Capres-Cawapres kontestan Pilpres 2024 beradu gagasan dan visi misi. KPU telah mempersiapkan arena debat pertama di halaman kantor KPU RI Jakarta. Debat pertama Pilpres akan mengangkat tema krusial terkait pemerintahan, hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut telah siap untuk mengikuti debat Capres. Dia mempersiapkan diri dengan mempelajari dan membaca terkait tema yang dibawakan pada debat perdana. Belum ada rencana khusus ya terkait dengan berangkat dan lain-lain. Nanti diumumkan pasti. Tapi tentu saja belajar, membaca apa hal-hal yang hari ini dianggap penting terkait dengan persoalan hukum, HAM, terkait dengan demokrasi, tentu harus baca-baca. Itu yang kami kerjakan sekarang. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang telah memiliki pengalaman debat Pilpres sebelumnya juga menyatakan telah mempersiapkan diri untuk mengikuti debat. Lusa kan debat, Bapak memang sudah bukan hal yang baru Pak debat, tapi persiapannya untuk lusa apa sih Pak? Insya Allah kita persiapan, insya Allah. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga menegaskan soal kesiapannya mengikuti debat Pilpres. Insya Allah sudah siap. Insya Allah sudah siap. Oke ya. Terkait tema debat pertama, para Capres-Cawapres telah menuangkan visi dan misinya dalam dokumen yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum. Pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin menyebut ingin memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, judi, dan penyelundupan. Sementara nomor urut 2 Prabowo Gibran menyebut ingin memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih, menyelenggarakan pemerintahan berpihak kepada rakyat. Pasangan Ganjar Mahfud menuliskan misinya adalah menjaga demokrasi melalui pemberantasan korupsi dan pemerintahan inklusif berlandaskan supremasi hukum. Debat perdana Pilpres bakal mulai Selasa besok pukul 7 malam. Para capres diharapkan tampil maksimal untuk menjelaskan gagasan-gagasan terbaik mereka, agar masyarakat memiliki pertimbangan lebih baik untuk memilih. Tim Liputan Kompas TV. Debat perdana Pilpres besok akan membahas isu pemerintahan, hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga. Apa saja substansi yang perlu dibahas dalam debat? Kita akan mendiskusikannya dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman. Selamat malam Mas Usman, Mas Zainur. Malam, Kompas TV. Selamat malam, Mbak Friska. Mas Usman, kalau dari perspektif Anda, dari visi misi yang selama ini dijual oleh Capres-Cawapres, apa sih sebenarnya yang belum mencakup kalau bicara soal debat Pilpres besok, hukum HAM misalnya? Ya, visi dan misi tentang hak asasi manusia, lebih khusus lagi penyelesaian pelanggaran HAM, itu belum terlalu terlihat di dalam pasangan calon yang kedua. Meskipun di dalam pertemuan dengan Amnesty International pada tanggal, kalau tidak salah, tanggal awal Desember, tanggal 2 Desember, tim nasional dari pasangan calon 2 mengatakan tetap akan memberikan perhatian terhadap penegakan hak asasi manusia. Nah, kita tentu berharap itu bukan sekedar penjelasan informal, melainkan menjadi agenda yang formal di dalam debat maupun di dalam politik kebijakan semua pasangan calon presiden maupun calon wakil presiden. Bagaimana isu HAM ini kita mengukurnya seberapa serius masing-masing pasangan calon khususnya di debat nanti? Kan kita sudah melihat juga debat 2019-2014 misalnya. Apa sebenarnya yang harus didalami Mas Usman? Yang harus didalami tentu saja politik kebijakannya. Misalnya dalam kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, saat ini pemerintah Jokowi katakanlah ingin menyelesaikan secara non-judicial. Banyak sekali kalangan masyarakat korban yang mempertanyakan kenapa hanya penyelesaian non-judicial, kenapa tidak melalui penyelesaian judicial, dan mengapa penyelesaian non-judicial cenderung seperti bantuan sosial. Ada keluarga korban yang misalnya menjelaskan kepada saya ditawari penyelesaian rekonsiliatif dengan hanya diberikan uang 900.000 per bulan selama 5 tahun. Nah, itu menurut mereka sesuatu yang seperti merendahkan harga
nyawa dari anak-anak mereka gitu. Nah, saya kira penyelesaian semacam ini tidak cukup. Nah, tentu kita berharap calon presiden, calon wakil presiden ke depan memiliki kebijakan yang lebih jelas. Misalnya penyelesaiannya bukan hanya non-yudisial, melainkan juga secara yudisial. Kenapa? Karena undang-undangnya telah ada. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia misalnya, mengamanatkan kepada pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan melalui pembentukan pengadilan HAM yang bersifat ad hoc untuk kasus yang terjadi sebelum tahun 2000 dan yang bersifat permanen di lingkungan pengadilan negeri untuk kasus-kasus yang terjadi setelah undang-undang itu disahkan. Itu baru dari segi politik kebijakan. Dari segi politik perundang-undangan, misalnya, apa yang akan dilakukan oleh para capres-cawapres seandainya mereka terpilih dengan hukum pidana yang baru. Kita tahu banyak sekali kalangan organisasi masyarakat sipil yang khawatir apabila hukum pidana yang baru nanti diberlakukan akan meredam kebebasan berekspresi. Dan itu kekhawatiran yang wajar karena berbagai kecenderungan mutakhir termasuk fenomena beberapa bulan terakhir ini menunjukkan masih kuatnya iklim intimidasi dan juga represi terhadap kebebasan berekspresi. Sore tadi saya mendengar Ketua BEM Keluarga Mahasiswa UGM itu juga mendapatkan intimidasi. Beberapa hari lalu saya bicara dengan Butet Kertarjasa dan Agus Nur juga merasa mendapatkan intimidasi. Dan ini belum termasuk kasus-kasus kriminalisasi yang jumlahnya ratusan, termasuk kasus Haris Azhar dan juga Fathia Maulidiyanti. Nah, kita berharap ke depan mereka punya visi dan misi perundang-undangan yang jelas. Apakah hukum pidana ini masih mau dilanjutkan? Termasuk juga Undang-Undang ITE yang banyak menelan korban. Apakah Undang-Undang ITE yang direvisi tanpa partisipasi masyarakat yang bermakna akan dilanjutkan? Belum lagi kalau kita bicara misalnya proyek-proyek pembangunan ekonomi yang banyak menimbulkan kontroversi termasuk penolakan di masyarakat. Misalnya investasi luar negeri. Dalam kasus Rempang, masyarakat menolak adanya investasi dari luar negeri dan mereka direpresi dengan penggunaan kekuatan yang eksesif. Nah, hal-hal semacam itu yang saya kira perlu kita dengarkan, termasuk dalam kasus Papua. Kita ingin dengar bagaimana undang-undang hukum pidana yang selama ini diberlakukan di Papua, khususnya berkaitan dengan pasal-pasal makar. Apakah mereka masih mau menggunakan pasal itu? Atau mau menempuh jalan penyelesaian damai dengan dialog bersama kekuatan pro kemerdekaan, baik yang katakanlah di sayap politik maupun juga di sayap bersenjata. Konflik sudah 60 tahun. Apa kira-kira undang-undang atau kebijakan yang hendak mereka proyeksikan sebagai agenda pemerintah mendatang seandainya mereka terpilih. Oke, tadi ada banyak sekali PR dari sisi HAM yang diharapkan di challenge. Kalau Mas Zainur melihatnya kalau dari sisi pemberantasan korupsi misalnya yang saat ini disoroti kan indeks persepsi korupsi kita turun dibandingkan 2015 ini terendah. Apa yang harus lebih digali lagi dari para capres-cawapres? Ya, tentu kalau dari kami berpendapat bahwa pemberantasan korupsi itu harus jadi tawaran utama dari capres-cawapres. Misalnya ada yang menawarkan pembangunan ekonomi, kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran, meningkatkan investasi. Itu semua mustahil bisa dicapai tanpa pemberantasan korupsi yang efektif. Semakin banyak pembangunan melalui proyek-proyek PSN, tetapi jika korupsinya merebak, maka pembangunan itu disertai dengan korupsi sehingga kualitasnya tidak akan baik, justru mempertinggi ketimpangan. Pembangunan-pembangunan itu bukan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat tetapi untuk melayani kepentingan-kepentingan pemodal yang sedikit. Yang kedua, misalnya kalau diharapkan ada banyak investasi yang masuk ke Indonesia, tetapi jika korupsinya masih tinggi, ya mustahil. Kenapa? Karena investor itu sangat anti terhadap red tape, adanya pungutan-pungutan liar ketika mendirikan izin usaha atau ingin memulai usaha, selalu ada pungutan-pungutan liar. Itu sangat dibenci oleh investor, sehingga saya katakan korupsi menjadi kunci untuk Indonesia kembali melakukan pembangunan yang berkualitas, yang berkeadilan, yang berkelanjutan. Nah, saya lihat di dalam visi misi Pres Cawapres ketiganya memang sudah menyebut kata korupsi, tetapi saya belum melihat bahwa pemberantasan korupsi itu sebagai program utama yang pertama gitu. Kalau kita lihat bahkan tawaran-tawarannya itu banyak yang janji-janji utopis tanpa ada satu detail teknis bagaimana untuk menuju Indonesia yang bebas atau bersih dari korupsi. Misalnya ada yang menawarkan mengembalikan independensi KPK. Pertanyaannya, bagaimana mengembalikan independensi KPK tersebut? Tentu
KPK harus dikembalikan independensinya dengan melakukan kembali revisi Undang-Undang KPK. Nah, pertanyaannya, apakah bisa ya ketiga-tiga capres-capres ini melakukan kembali revisi Undang-Undang KPK, sedangkan parpol-parpol pendukung mereka di 2019 semuanya adalah pelaku revisi Undang-Undang KPK yang kemudian akhirnya menghilangkan independensi KPK, ujungnya adalah membunuh KPK seperti hari ini. Yang kedua, misalnya menawarkan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Kejahatan. Kalau kita lihat, nggak usah pilpres, kalau memang mereka punya komitmen pemberantasan korupsi, partai-partai pendukung kan bisa mendorong di DPR saat ini untuk segera membahas pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset-Aset Kejahatan itu tanpa harus menunggu nanti mereka menang di pilpres. Bahkan capres-cawapres ini kan juga ada yang ketua-ketua umum partai gitu ya. Kenapa harus menunggu pilpres untuk bisa membahas undang-undang tersebut? Nah, ini menunjukkan bahwa yang ditawarkan itu baru sebatas janji-janji. Kita belum melihat adanya korelasi antara janji-janji tersebut dengan track record mereka di masa lalu dan juga dukungan dari partai-partai pengusung mereka terhadap gerakan pemberantasan korupsi. Saya selalu punya catatan dua aspek utama yang sangat penting untuk pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah korupsi di bidang politik. Ya, ini political corruption ini yang sangat berpengaruh terhadap korupsi di Indonesia. Kita lihat survei dari Transparansi Internasional, indeks persepsi korupsi kita itu buruk karena dua hal. Yang pertama adalah korupsi politik, yang kedua adalah korupsi di penegakan hukum. Nah, tentu yang kedua ini juga menjadi problem. Kenapa? Karena justru di 10 tahun terakhir ini, 9 tahun terakhir ini, hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan. Hukum dijadikan sebagai alat untuk memukul lawan-lawan politik. Nah, bagaimana untuk mengembalikan hukum agar tidak dijadikan sebagai alat kekuasaan, dan bagaimana untuk membersihkan institusi penegak hukum dari penyakit korupsi. Ada gium tidak mungkin membersihkan lantai kotor dengan sapu kotor gitu ya, sehingga ini yang kemudian sampai hari ini kita belum dapat penjelasan rinci dari pasangan capres-cawapres ketiganya mengenai agenda untuk mengembalikan independensi KPK, membersihkan institusi penegak hukum, dan bagaimana untuk memberantas korupsi, khususnya adalah korupsi politik, di mana mereka semua ada di dalam ekosistem tersebut, Mbak Friska. Oke, jadi penjelasan rinci ini yang kita tunggu di debat besok, termasuk juga jangan lupa calon pemilih harus bisa cek fakta dan data dari apa yang disampaikan oleh capres-cawapres besok, logis atau tidak logis untuk dilaksanakan. Terima kasih Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainur Rohman. Terima kasih Mas Usman, terima kasih Mas Zainur.